Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aisyah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masih semangat kan belajarnya semua? Materi kita pada hari ini adalah Asmaul Husna, kedua dalam bab teladan mulia Asmaul Husna yaitu Al-Aziz. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, kalian harus tahu dulu nih apa saja tujuan kita belajar pada hari ini. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari Asmaul Husna Al-Aziz ini? Yang pertama, setelah kalian belajar, kalian akan tahu apa arti dari Asmaul Husna Al-Aziz. Yang kedua, nanti di akhir pembelajaran, kalian akan membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Aziz. Yang ketiga, setelah belajar Asmaul Husna Al-Aziz, diharapkan kalian bisa bersikap mandiri. Dan yang terakhir, kalian akan meyakini bahwa Allah, Tuhan kita, adalah Zat yang Maha Mulia. Anak cerdas, solih dan solihah yang ibu guru banggakan. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan yang ada di dunia ini. Dan Allah itu bisa memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki, kepada manusia-manusia pilihannya. Anak solih dan solihah. Dengan kehendak itu, Allah bisa membuat seorang hamba menjadi mulia atau terhina. Jadi, dengan kekuasaan Allah, Ia bisa membuat manusia yang paling dipandang hina di mata manusia seketika akan menjadi mulia. Allah bisa mengangkat derajat manusia yang dikehendakinya. Misalnya, orang miskin yang ahli ibadah diangkat derajatnya dengan anaknya yang menjadi orang yang sukses dan soleh. Seorang petani yang hidupnya selalu dilapangkan karena rasa syukurnya selalu merasa cukup dan lain-lain. Begitu pula dengan manusia yang dianggap mulia oleh sesamanya manusia yang dianggap hebat di hadapan manusia lain, apakah itu karena kebanyakan harta, tingginya kedudukannya, penampilannya yang bagus, keturunannya, akan sangat mudah Allah menjadikannya hina seketika. Dengan cara apa? Dengan berbagai jalan. Misalnya, Allah membongkar aib yang selama ini ditutupinya. Yang kedua, mungkin diberikan penyakit atau dicabut kesabarannya dalam menghadapi segala musibah. Lantas, bagaimana cara menjaga kemuliaan dan kehormatan yang telah Allah berikan tadi? Supaya Allah tidak mengambil kemuliaan tersebut. Yang pertama, dengan menaati perintah Allah. Seperti melaksanakan salat fardu di awal waktu, rajin mengaji, bersedekah, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, berdoa kepada Allah, bersyukur, menjalin silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, rajin belajar, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, dengan menjauhi larangannya, seperti berkelahi, berbohong, mengejek teman, tidak mendengarkan nasihat orang tua, menunda-nunda pekerjaan, mencuri, serta hal-hal lainnya. Dengan menjauhi larangan ini, kita akan tetap berada di jalur keimanan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Lantas, bagaimana nih cara kita tahu kalau kita ini mendapat kemuliaan dari Allah? Kira-kira apa ya ciri-ciri kalau kita telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, setidaknya ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama, Allah memberikan rezeki yang cukup dan berberkah terhadap makhluk pilihannya. Kita kan sering lihat ada orang yang memiliki banyak sekali uang tapi tidak menikmatinya karena misalnya
Ia terlalu sibuk bekerja, jadi tidak sempat untuk jalan-jalan, menikmati waktu dengan keluarga, dan lain-lain. Atau ada orang yang hartanya banyak, tapi hartanya itu hanya digunakan untuk terus berobat karena ia terkena penyakit A, penyakit B, penyakit C. Yang kedua, diberikan ilmu pengetahuan yang memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Ia diberikan ilmu yang berberkah. Karena kita sering lihat kan, banyak orang yang berilmu, tapi ilmunya itu justru menjerumuskannya ke hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti para koruptor, teroris yang merakit bom, atau hacker yang mencuri uang di dunia maya. Dan yang terakhir, tanda orang yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah ialah ketika ia tertimpa musibah, ketika ia mendapatkan bala bencana, rahmat Allah akan turun kepadanya. Allah yang akan menuntunnya dan memudahkan jalannya untuk terlepas dari musibah dan cobaan tersebut. Serta di dalam hatinya, Allah akan memberikan hikmah besar dari musibah yang menimpanya. Nah, demikianlah materi tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Semoga kita semua dapat meneladani Asmaul Husna Al-Aziz ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu di materi selanjutnya, yaitu Al-Qudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.